Halo Sobat Mediva, seperti biasa saya sapa kalian semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat lahir batin. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teori tanda pada mata sebelum kita membahas mengenai eye sign. Kiranya perlu saya sampaikan beberapa hal sebagai pengantar. 1. Eye sign adalah tanda-tanda pada mata yang digunakan untuk memprediksi kemampuan burung sebagai breeder, ratcher atau breeder dan ratcher sekaligus. Tanda-tanda tersebut berupa bentuk tertentu, shape, ukuran, width, dan warna, color. 2. Kajian mengenai eye sign sejak lama bersifat kontroversial karena ada yang pro dan kontra. Oleh karena itu, jika tidak sependapat kita juga maklum. 3. Di antara para pemain dan peternak tentang eye sign sendiri ada banyak perbedaan. Sebagai dasar bahasan, kita menggunakan buku yang ditulis oleh S.W.E. Bishop dan dikembangkan oleh Bob Fleming. Kalau kita baca bukunya Brian Vickers, pendapatnya juga berbeda. 4. Tulisan Bishop ini berdasarkan kajian terhadap 53.000 burung. Dari hasil penelitiannya terhadap 53.000 burung, dia mengelompokkan eye sign menjadi 10-5. Untuk bisa melihat eye sign mutlak diperlukan kaca pembesar dengan kekuatan 15-20 kali dan di bawah sinar matahari, cukup sinar. 6. Burung masih piik belum bisa dievaluasi eye sign-nya karena matanya masih bisa berubah. Evaluasi eye sign paling ideal kalau burung telah mencapai usia 18 bulan atau setidaknya telah rampas di mana matanya sudah tidak berubah. 7. Mungkin ada yang bertanya kenapa yang dilihat matanya? Karena mata dianggap sebagai cermin dari jiwanya. Seperti juga manusia, kita bisa memperkirakan sifat seseorang dari matanya. 8. Eye sign hanyalah salah satu alat seleksi, bukan satu-satunya, untuk memperkirakan kemampuan burung sebagai breeder dan ratcher. Jadi kalau mengevaluasi burung tetap harus dinilai organ yang lainnya. 9. Yang paling penting, kita hanya coba mempelajari dari kebenarannya eye sign. Jadi kalau salah mohon dimaklumi. Ada garis diagonal yang disebut dengan line of the beak yang memisahkan pupil menjadi dua bagian. Garis tersebut adalah garis imajiner yang ditarik dari pangkal paruh, cucuk, melewati tengah-tengah pupil. Bagian atas pupil disebut dengan the breeding section atau wilayah breeding dan bagian bawah disebut dengan the racing section atau wilayah racing. Apabila eye sign berada di daerah breeding section, maka burung tersebut cocok sebagai breeder, dan apabila berada di racing section, maka burung tersebut cocok sebagai ratcher dan tidak cocok sebagai breeder. Apabila eye sign berada di breeding section dan racing section, maka burung tersebut cocok sebagai breeder dan ratcher dual purpose. Saya kira ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Yang dibuat oleh Myron Kulik. Menurut kita sebetulnya kurang tepat karena bentuk gergaji, serration, spiky, berada di luar circle of correlation. Menurut Bishop, serration, spiky harusnya berada langsung setelah pupil. Jadi dia merupakan circle of correlation yang berbentuk gergaji, spiky. 1. Pupil harus berbentuk bulat sempurna dan berwarna hitam pekat dan mengkilat. Kadang dijumpai pupil yang berwarna buram, milky, dan ini disebabkan oleh beberapa sebab, misalnya gizi kurang baik, kena katarak, atau burung sudah tua. Pupil yang bagus harus berkontraksi jika ada perubahan sinar masuk karena pupil akan memfilter jumlah sinar yang masuk ke retina. Kalau cahaya kuat, maka pupil akan mengecil agar sinar yang masuk ke retina tidak terlalu banyak dan sebaliknya. Mengenai ukuran pupil, ada yang berpendapat semakin kecil semakin baik.
Tapi ada juga yang berpendapat yang penting adalah proporsional dengan besarnya mata secara keseluruhan. Pupil yang besar biasanya mengindikasikan kecerdasan yang rendah, bodoh. 2. Circle of Adaptation atau CA yaitu suatu lapisan tipis yang terdapat setelah pupil. CA bisa berwarna hitam atau hijau kehitaman atau coklat kehitaman. Semakin lebar CA dan semakin nyata lingkarannya, maka semakin baik. Tidak semua burung mempunyai CA dan burung yang demikian tidak cocok sebagai breeder maupun racer. Karena tipisnya CA maka harus hati-hati sebelum kita memutuskan burung tersebut tidak mempunyai CA, untuk memastikan burung tersebut punya CA atau tidak. Bisa dilakukan dengan melihat pupil di bawah sinar matahari dan sekali-sekali tutup mata burung agar pupil berkontraksi. Pada saat pupil mengecil, maka akan terlihat apakah burung tersebut mempunyai CA atau tidak. 3. Circle of Correlation, CC. Perhatikan bagian ini baik-baik karena teori Eyesight Bishop terfokus pada CC. Lapisan ini berada setelah CA dengan warna beraneka ragam seperti kuning, hijau, hitam, abu-abu, biru atau violet, ungu. Menurut Bob Fleming, CC yang berwarna hijau sebetulnya adalah kuning kotor dan warna violet sebetulnya adalah warna biru. Warna hijau dan violet mempunyai kualitas yang sama, hanya bedanya warna hijau dijumpai pada burung bermata kuning dan warna violet pada mata putih, pilo. Dari segi ukuran, semakin besar, lebar CC semakin baik. Selain itu CC yang warnanya cerah juga semakin baik. Tidak semua burung mempunyai CC dan bentuk CC burung yang satu dan yang lain juga berbeda. Burung yang tidak mempunyai CC atau CC-nya terlalu kecil tidak bagus sebagai breeder maupun sebagai racer. Sekali lagi mohon perhatikan bentuk dan warna CC burung Anda. Karena Bishop memfokuskan teorinya pada CC ini. 4. Iris adalah lapisan setelah CC dan dibagi dua yaitu inner iris dan outer iris, ada yang menyebut dengan main iris. Inner iris biasanya berwarna lebih muda dari outer iris. Mohon juga perhatikan iris mata burung Anda, karena kalau nanti kita membahas bukunya Brian Vickers fokusnya ada pada iris, bukan pada CC. 5. Vermeyen ring lapisan terluar setelah iris adalah Circle of Health atau biasa disebut juga Vermeyen ring. Lapisan ini mengindikasikan kesehatan burung. Burung yang sehat akan mempunyai Vermeyen ring yang hitam mengkilap, tidak kusam. Mengenai health circle, Vermeyen ring pada umumnya berwarna hitam. Tapi mungkin bisa juga berwarna coklat tua seperti kasus burung warna coklat. Yang penting health circle harus berwarna kuat, jelas. Menurut Rob Woolis bahkan ada burung yang tidak punya health circle. Mungkin bukannya tidak punya, tetapi bisa jadi warnanya pucat sehingga tidak jelas, apalagi kalau dilihat dengan mata telanjang. Menurut Rob Woolis juga, burung sebagai breeder harus punya health of circle yang kuat. Health circle merupakan pembuluh darah yang mensuplai darah ke bagian mata. Kalau health circle warnanya tidak kuat menunjukkan suplai darah ke bagian mata kurang yang bisa berarti peredaran darah burung secara keseluruhan kurang bagus. Sebabnya bisa beraneka ragam seperti kualitas gizi yang kurang baik, anemia, jantung yang kurang bagus untuk memompa darah atau kekurangan zat besi. Seperti pada manusia, kalau mengalami tekanan darah rendah atau anemia, maka bagian luar bola mata akan terlihat pucat. Itu sebabnya dokter kalau memeriksa pasien suka membuka mata pasien untuk melihat sirkulasi darah. Kalau saya menulis racer, di sini adalah racer dalam merpati pos. Kalau kita bicara burung dengan kualifikasi racer, maka yang harus diperhatikan adalah speed, kecepatan, dan distance, jarak terbang,
kemampuan jelajah. Dalam teori Eyesight ada yang disebut dengan speed line dan distance line. Pada bagian circle of correlation, garis kecil berwarna kebiruan yang membentuk lingkaran searah jarum jam disebut dengan distance line. Burung yang mempunyai distance line kuat, garisnya terlihat nyata, mempunyai kemampuan terbang jarak jauh lebih baik daripada yang tidak mempunyai distance line atau yang distance line-nya lemah. Kalau konsep distance line kita terapkan dalam merpati balap atau merpati tinggian, mungkin bisa kita simpulkan burung yang punya distance line bagus akan mempunyai daya tahan untuk terbang lebih bagus. Yang dimaksud dengan speed line, pada bagian CC juga, adalah garis-garis yang lebih lembut berwarna kehijauan yang mengarah keluar, diagonal, tapi bukan yang berbentuk seperti gergaji. Speed line kelihatan lebih tipis dari distance line. Burung yang mempunyai distance line kuat mempunyai speed lebih bagus. Menurut Rob Woolis, apabila circle of adaptation berwarna metalik, hitam metalik atau hijau metalik, maka burung tersebut sangat bagus sebagai breeder. 6. Cluster yang dimaksud dengan cluster adalah kumpulan titik berwarna emas, untuk mata warna kuning, atau silver, untuk mata warna putih, yang berada di pupil. Cluster dapat berbentuk bulat atau memanjang atau bentuk yang lain. Cluster bisa berpindah-berpindah tempat atau tetap tidak bergerak. Burung yang pupilnya mempunyai cluster mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai breeder, tapi konon sangat jarang burung yang punya cluster. Perlu hati-hati membedakan cluster dengan spot putih pada burung yang habis sakit, seperti sakit snot. Kalau spot putih pada burung yang habis sakit akan hilang perlahan-lahan dan bentuknya bukan kumpulan titik-titik tetapi hanya satu lingkaran putih, single spot. Sekarang kita bahas satu persatu tipe eye sign. Sebelum kita membahas satu persatu perlu diperhatikan bagian mata yang lain, khususnya iris. Meskipun eye sign kurang bagus, namun apabila diimbang dengan iris yang bagus bisa dipertimbangkan sebagai racer. Iris yang bagus harus mempunyai warna yang kuat, tidak pucat, dan seperti membentuk bukit serta lambah kalau kita naik pesawat melewati pegunungan bukit barisan. Maksudnya, permukaan iris tidak rata, flat, tetapi bergelombang. Iris yang bagus juga mempunyai kepekatan warna yang rata. 1. No eye sign, ES, burung yang tidak mempunyai ES artinya tidak memiliki circle of adaptation, CA, dan circle of correlation, CC. Jadi setelah pupil langsung iris. Sebelum kita menyimpulkan bahwa mata tersebut tidak memiliki ES, perlu diperiksa dengan teliti di bawah sinar matahari sehingga pupil berkontraksi. Apabila pada saat pupil mengecil tidak terlihat lapisan CA dan CC maka mata tersebut tidak memiliki eye sign. Apabila mata berwarna kuning, hati-hati juga jangan sampai rancu dengan the yellow karena CC berwarna kuning. Menurut Bishop, dia belum pernah menemukan burung tanpa ES yang bagus sebagai racer maupun sebagai breeder. 2. Laying sight, LS, disebut LS karena letaknya berada di bagian bawah iris. Bentuk LS adalah tipe ES yang paling umum dijumpai, dari segi ukuran lebar dan panjang, serta kepekatan warna LS akan berbeda-beda. Semakin lebar, semakin panjang dan warnanya semakin pekat berarti semakin baik. Apabila panjang LS kurang dari 25% dari lingkar pupil dan tidak cukup lebar, maka dianggap kurang bernilai. Apalagi kalau warnanya tidak kuat. Karena posisi LS berada di wilayah racing maka tipe ini tidak cocok untuk breeder. Tetapi apabila luasnya lebih besar dari 25% lingkaran pupil dan punya iris yang bagus, tipe ini cocok untuk racing saja.
3. Standing side, SS. ES type SS pada prinsipnya sama persis dengan LS. Perbedaannya posisi yang di atas dan kalau kita mengacu di area breeding. Jadi burung dengan ES type ini cocok sebagai breeder. Tipe ini lebih jarang dijumpai dibandingkan dengan type LS. Nilai SS akan berkurang apabila hanya menutup kurang dari 25% lingkar iris, tidak cukup tebal, dan warnanya tidak pekat, pecah-pecah. Jadi harus cukup lebar dan berwarna pekat. 4. Half Circle, HS. ES type HS pada prinsipnya merupakan gabungan dan sebaiknya menutup lingkar pupil sekitar 75%. Tipe ini jauh lebih bernilai karena dianggap sebagai loncatan. Burung dengan ES seperti ini bisa untuk breeder dan juga rachel. Namun untuk menentukan yang paling cocok harus dilihat posisinya apakah lebih banyak di area breeding atau area racing. 5. Full Circle, FC. Meskipun FC menutup seluruh area pupil tanpa terputus, namun kelebarannya tidak mencukupi, dalam banyak kasus, meskipun ES-nya menutup seluruh pupil tapi sangat tipis. Bahkan kadang-kadang hanya setebal guratan pensil saja. Warnanya pun tidak terlalu kuat. ES tipe ini tanggung untuk breeder maupun untuk rachel. 6. The Serrated Sign. Serrated Sign kadang disebut juga Spiky Eye Sign. Dalam bahasa Indonesia kemarin ada yang menggunakan istilah gergaji mungkin karena bentuknya seperti mata gergaji. Serrated sign pada intinya adalah CC yang lapisan luarnya tidak rata tapi bergerigi dan terlihat seperti menembus ke inner iris. ES tipe ini sangat jarang dan nilainya sangat tinggi, dan biasanya hanya dijumpai pada burung yang sangat bagus. Serrated sign yang paling bagus adalah apabila melingkari seluruh pupil dan cukup lebar serta dengan warna yang solid. Berdasarkan statistik yang dibuat oleh Bishop, burung dengan ES seperti ini istimewa sebagai rachel jarak jauh ataupun breeder. Bishop juga menyebut ES tipe ini sebagai breeder sign. Disarankan kalau punya burung dengan ES demikian langsung diistirahatkan untuk dijadikan breeder. Terlebih lagi kalau itu burung betina, nilainya sangat tinggi. 7. The Strong Circle. Strong Circle pada prinsipnya sama dengan Full Circle, hanya garisnya lebih lebar dengan warna lebih solid, pekat, sehingga sangat jelas terlihat. Sementara tipe Full Circle garisnya tipis. Burung dengan ES tipe ini sangat bagus untuk breeding. Jadi kalau punya burung dengan ES seperti ini sebaiknya juga langsung masuk kandang ternak. 8. The Broken Sign, BS. BS adalah kombinasi antara tipe LS dan FS. Sebetulnya burung mempunyai tipe FS, tetapi pada bagian bawah menebal, melebar. Kalau tadi dikatakan tipe FS burung serba, tanggung, untuk breeder maupun rachel, maka dengan adanya bagian yang menebal di bagian bawah pupil, tipe ini cocok untuk racing jarak jauh, long distance. Tetapi tidak cocok sebagai breeder karena posisi yang menebal berada di area racing. 9. The Yellow. Sepintas tipe ini sama dengan tipe LS. Padahal tipe ini sangat jarang dan nilainya sangat tinggi, terutama sebagai rachel jarak jauh. Menurut Bishop, tipe ini perlu dicoba sebagai breeder. Maka harus hati-hati jangan sampai salah. Kalau diperhatikan dengan cermat, The Yellow adalah bentuk Strong Circle dengan CC warna kuning, sehingga agak sulit membedakan dengan iris yang berwarna kuning juga. Kalau diperhatikan baik-baik maka akan terlihat perbedaan kepekatan antara warna kuning iris dan warna kuning CC yang lebih muda. 10. The Green. The Green pada prinsipnya sama dengan The Strong Circle, hanya bedanya kalau The Strong Circle berwarna hitam, yang ini berwarna hijau.
Warna hijau di sini bukan hijau terang seperti daun tetapi seperti hijau kotor, mungkin bisa disebut seperti kotoran kuda. Seperti halnya The Strong Circle. Warnanya harus cukup lebar, semakin lebar semakin baik, dan pekat. The Green hanya dijumpai pada burung bermata kuning atau mata Jawa, bulleye. Apabila burung bermata putih, Pillow, maka warnanya bukan hijau, tetapi violet. Warna violet lebih sulit dideteksi jika menggunakan mata telanjang. Sementara warna hijau pada burung bermata kuning atau Jawa akan lebih mudah dilihat meskipun tanpa loop. Type The Green dan violet nilainya sangat tinggi, baik sebagai breeder maupun sebagai rachel. Tapi kalau punya burung dengan ES demikian sebaiknya untuk bibit saja. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai teori Eyesight menurut Bishop yang kemudian dikembangkan oleh Rob Willis dan Bob Flaming. Teorinya Bishop ini dianggap sebagai kitab suci oleh para ahli tanda mata pada merpati. Namun karena bukunya ditulis lebih dari 50 tahun yang lalu, maka ada penemu baru seperti The Cluster. Meskipun kita mempelajari Eyesight, namun jangan mengabaikan perabotan burung yang lainnya. Mata yang bagus saja tidak cukup untuk menjadikan burung hebat. Tetapi burung yang hebat harus mempunyai mata yang bagus. Pesan saya, jadikanlah pengetahuan Eyesight ini hanya sebagai salah satu acuan untuk menyeleksi burung, baik sebagai breeder maupun rachel. Seperti saya sampaikan sebelumnya, salah satu kegunaan paling penting dari Eyesight adalah untuk tujuan pairing dalam breeding. Catatan: kalau ada yang punya buku Eyesight yang ditulis oleh pengarang Indonesia, saya kira bagus juga untuk bahan perbandingan supaya pengetahuan kita lebih lengkap. Untuk mengamati ES, burung dipegang dengan tangan kanan, maka paruh muka menghadap ke kiri. Otomatis mata yang kita amati adalah mata kiri burung, atau sebaliknya. Line of beak ditarik bukan dari pangkal paruh, tapi dari tengah-tengah pupil menuju pangkal paruh. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.